Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pastinya luar biasa. Adik-adik, kakak mau tanya, semua udah mandi kan hari ini? Karena hari ini kita mau IMPA. Jadi pastinya adik-adik udah mandi dan udah siap untuk kita sama-sama ibadah pada sore hari ini. Adik-adik, kakak sangat rindu sama adik-adik. Karena udah lama banget nih kita gak pernah ketemu. Dan kakak berharap bahwa adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, walaupun adik-adik harus tetap tinggal di rumah. Nah adik-adik, hari ini kakak gak sendirian, tapi kakak ditemani dengan Kak Lita, ada teman kita Andrea, ada teman kita lagi Depni, Ashley, dan Alitia. Ya. Jadi luar biasa sekali kalau hari ini kita dipertemukan ya, walaupun hanya lewat media. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Nah kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, namun sebelumnya kita mau menyanyikan Mars Pelkat PA yang berjudul Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Tri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang punya sahabat? Pastinya semua punya sahabat ya, entah itu sahabat di rumah, entah itu sahabat di sekolah. Sahabat itu artinya dia selalu ada saat kita lagi sedih, saat kita lagi gembira, dia selalu ada. Nah adik-adik punya enggak ya sahabat yang selalu setia ya, saat adik-adik nangis nih, atau saat adik-adik lagi gembira? Pastinya adik-adik punya, kita semua pasti punya. Nah siapa ya kira-kira sahabat kita yang paling setia, yang selalu ada bahkan menolong kita setiap hari, baik kita susah, kita senang, kita lagi terjatuh, kita lagi tidur, sahabat itu ada di dekat kita selalu. Adik-adik mau tahu enggak siapa dia? Ya, kita akan sama-sama tahu lewat pujian Yesus sahabatku. Hatiku senang, Yesus adalah sahabatku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Yesus
Yesus Gembalaku, hatiku senang. Yesus penebusku, hatiku senang. Dia juga Rajaku, hatiku senang. Dia juga Rajaku, hatiku senang. Yesus sahabatku, hatiku senang. Yesus Gembalaku, hatiku senang. Yesus penebusku, hatiku senang. Dia juga Rajaku, hatiku senang. Dia juga Rajaku. Adik-adik, saat ini sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Semuanya dipastikan lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sahabat kami yang selalu setia kami di saat kami susah, di saat kami gembira. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami mau memulai ibadah kami lewat pujian, lewat doa. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, saya mengajak adik-adik semua kita bernyanyi. Mengapa kita harus mendengar firman Tuhan? Apa yang kita dapat dari dalam firman Tuhan? Yuk kita menyanyi dengan menggunakan alat peraga Alkitab. Ya, adik-adik, sesuai dengan pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, maka mari kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mendengar firman Tuhan ini, Kalita mengajak kita semua yang di rumah, adik-adik, papa, mama, oma, opa, opung, semuanya, siapkan Alkitabnya. Kita membuka dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat ke-6 hingga 16. Dan sesudah adik-adik menemukan Alkitabnya ditandai, dan mari saya ajak adik-adik untuk melihat video berikut ini. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku.
Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuh. Dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokhim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak.
Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Ya, selamat sore adik-adik. Tadi kita sudah melihat cuplikan pembacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Adik-adik yang terkasih, Kalita yakin sore hari ini adik-adik ingin mendengar apa pesan Tuhan buat kita teristimewa dalam situasi saat ini. Coba kita ingat-ingat, coba kita hitung-hitung sampai hari ini. Apa ya perintah buat kita selama musim COVID-19 ini? Adakah larangan buat adik-adik di rumah? Masih ingat? Ya betul, ada larangan pertama bagi kita untuk kita berkumpul lebih dari beberapa orang. Cukup di rumah saja, gunakan masker. Lalu kalau kita lupa menggunakan masker, apa yang terjadi? Sama seperti Kalita sekarang. Kalita tidak menggunakan masker karena Kalita taruh dulu. Dan Kalita harus menceritakan firman Tuhan. Setelah acara ini, Kalita akan menggunakan masker kembali. Artinya adik-adik dan Kalita diberi perintah, diberi larangan, diingatkan. Untuk apa? Untuk kita tetap selalu menjaga kesehatan. Nah, adik-adik, kembali kepada cerita kita minggu ini. Dalam cerita ini diajarkan kepada kita semua saat kita membaca firman Tuhan tadi, ada ucapan umat Tuhan. Menurut adik-adik, siapa umat Tuhan itu? Lalu yang kedua, mengapa umat Tuhan harus mendengar perintah? Yang ketiga, umat Tuhan yang seperti apa? Yang Tuhan mau tegur, yang Tuhan mau sapa. Mari kita kembali kepada pembacaan kita. Adik-adik yang terkasih, saat itu bangsa Israel disebutkan, dikatakan sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Mengapa adik-adik dikatakan sebagai umat yang dikasihi Tuhan? Mari bayangkan umat Israel yang saat itu dipimpin oleh Bapak Musa boleh memasuki perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Saat itu Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Menuju ke tanah perjanjian adik-adik. Tanah perjanjian? Perjanjian apa Kalita? Ya, perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang Israel. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa bahwa mereka akan dipimpin menuju ke tanah Kanaan. Di mana itu Kalita? Tanah Kanaan itu akan dimasuki oleh bangsa Israel setelah mereka melewati beberapa jauh lamanya daerah-daerah yang akan mereka lewati. Adik-adik, bayangkan dari anak yang masih kecil, anak tanggung, papa mama, lalu membawa bawaan yang banyak sekali dan harus berjalan pagi, siang, malam. Tapi Tuhan Allah menunjukkan kuasanya. Tuhan Allah yang berjanji kepada bangsa Israel menunjukkan pertolongannya. Apa saja pertolongan Tuhan? Mari kita ingat lagi. Ya, betul sekali. Tuhan mulai menolong ketika bangsa Israel berjalan pada malam hari dipimpin oleh tiang api. Waktu Israel berjalan pada siang hari dipimpin oleh tiang awan. Kak,
waktu berjalan jauh, lapar. Ya, Tuhan juga memberikan makanan. Tuhan mengirimkan, adik-adik masih ingat, roti mana setiap hari. Mengirimkan, apalagi? Ayo, yang di rumah masih ingat apa? Anak tanggung, anak kecil, anak TK. Apa yang Tuhan kirimkan? Selain roti mana? Burung? Ya, roti mana yang dibawa oleh? Wah, adik-adik lupa rupanya ya. Dan satu peristiwa penting lagi, adik-adik masih ingat? Ketika bangsa Israel ini terang berjalan, tiba-tiba mereka mengatakan, Musa, di depan kita tidak bisa menyeberang karena ada? Ya, betul sekali. Ada laut Teberau. Kita semua yang sebanyak ini, kita mau lewat bagaimana? Bangsa Israel ingat, Tuhan akan memimpin. Dan Tuhan memimpin lewat Bapak Musa. Dan apa yang dilakukan Bapak Musa? Adik-adik masih ingat ceritanya ya? Kalita lanjutkan. Bapak Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan menolong dengan dahsyatnya, laut Teberau terbelah menjadi 2, ke kiri ke kanan. Lalu bangsa Israel berjalan terus. Adik-adik, setelah berjalan sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bangsa Israel berjalan setiap hari, bajunya itu tidak rusak, sepatunya tidak rusak, semua karena dipimpin oleh Allah yang mengasihinya. Tapi adik-adik, Bapak Musa tambah hari tambah tua, sama seperti papa mama, sama seperti oma opa. Karena sudah semakin tua, tenaganya sudah berkurang, maka yang memimpin selanjutnya adalah Bapak Yosua. Buat adik-adik TK yang di rumah, Kalita katakan tadi pengganti pemimpin bangsa Israel setelah Bapak Musa adalah Yosua. Apa bunyinya? Yosua. Dan ketika Yosua memimpin bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, apa yang terjadi? Aduh kami takut. Ternyata di tanah ini sudah banyak bangsa-bangsa yang di sana. Kami takut ada bangsa Midian, ada bangsa Moab. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan dalam Alkitab kita, mari coba kita kembali kita membaca Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ada yang bisa baca? Bantu Kalita baca? Atau Kalita yang harus baca? Di situ dikatakan, setelah bangsa itu ada di tengah bangsa-bangsa yang ternyata menduduki tanah Kanaan, maka bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu melihat, ini rupanya umat perjanjian yang dikatakan memiliki pemimpin yaitu Musa, dan sekarang mereka dipimpin Yosua. Adik-adik bayangkan perjalanan yang jauh, lalu kemudian sampai di tanah yang dijanjikan. Ternyata sudah ditempati oleh bangsa-bangsa lainnya. Pastinya takut. Dan lihat lagi, bangsanya itu banyak sekali. Kita takut. Lalu, mereka menyembah berhala. Di sana saya lihat ada dewa. Lalu di sana saya lihat juga ada dewa. Di sana saya lihat ada Baal. Banyak sekali ya Tuhan-Tuhan bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Sementara kita kan diingatkan oleh pemimpin kita, orang tua kita. Kita bangsa umat Tuhan, kita hanya menyembah Tuhan. Kok mereka ini menyembah berhala? Kita kan sedikit. Apa kita mau ikut-ikutan menyembah berhala? Adik-adik yang terkasih, dari sini kita mau belajar. Umat yang dipimpin
masuk ke tanah perjanjian, harus berhadapan dengan bangsa-bangsa asing yang ada. Bahkan mereka mempunyai berhala-berhala. Nah, bagaimana umat Tuhan, umat Israel? Apakah mereka ikut-ikutan menyembah berhala? Tuhan tidak mau. Tuhan sudah ingatkan bahwa mereka hanya menyembah Tuhan Allah. Lalu adik-adik, tadi Kalita katakan, siapa pemimpin mereka? Yosua. Setelah Yosua memimpin bangsa ini, Yosua meninggal. Setelah Yosua meninggal, siapa pemimpin bangsa ini? Bangsa Israel ini? Ada yang tahu? Siapa? Tidak ada yang memimpin mereka. Belum ada yang menggantikan mereka. Karena mereka hanya diberi janji. Ingat, kalau masuk ke tanah perjanjian, sampai di tanah Kanaan, ingat, nenek moyangmu yang dulu dipimpin oleh Musa dan Yosua harus tetap menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah Israel yang berperang, yang memimpin, yang menuntun bangsa Israel. Jadi jangan membuat patung, jangan membuat berhala. Adik-adik masih ingat? Bapak Musa pernah memberi perintah. Ingat 10 hukum Allah? Salah satunya dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Oh, tapi adik-adik, apa yang terjadi? Bangsa Israel lupa, tidak ingat. Mereka asik, mereka lihat, di sini ada dewa, di sini ada patung ini. Oh, di sini boleh sembah. Mereka ikut-ikutan. Karena apa? LUPA. Adik-adik, hari ini Kalita mau mengingatkan, adakah pesan yang selalu diajarkan oleh papa mama, bahkan kakak-kakak di sekolah minggu? Apa? Allah itu pengasih, Tuhan itu pengasih, Tuhan yang selalu menolong kita. Kita umat yang tadinya berdosa seperti bangsa Israel, kita sudah ditebus, kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan mau, mari kita menyembah hanya Tuhan Allah saja. Kak, kalau harus menyembah Tuhan Allah saja, terus bagaimana dong? Yang lain kan menyembah berhala. Adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang TAAT. Apa? Taat. Seperti lagu tadi. Aku mau taat setiap hari. Kalita tanya, Kak, kalau sekarang kami ini generasi muda, generasi digital, generasi milenial. Kak, kami enggak menyembah berhala loh. Apa betul adik-adik tidak menyembah berhala? Apapun yang adik-adik sukai, melebihi daripada kesukaan adik-adik kepada Tuhan, benda apapun yang adik-adik sayangi, gunakan sampai lupa ke gereja, lupa berdoa, bahkan lebih senang menggunakan benda itu dibanding membaca Alkitab, itu adalah berhala. Kak, kalau gitu ini berhala dong. Bisa jadi berhala. Kalau adik-adik sedikit-sedikit mama, papa main game, lupa tidur siang, lupa makan, lupa belajar. Mama papa beliin handphone dong, aku kan harus belajar. Padahal dia tidak belajar, dia nonton drama Korea dari pagi sampai malam, tidak saat teduh. Menurut adik-adik itu berhala bukan? Itu yang dibilang berhala. Ketika adik-adik menggunakan benda-benda dan menjadikan benda-benda itu sebagai sesuatu yang lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Nah adik-adik, menurut adik-adik, kalau kita sudah tahu, kita sadar, kita sudah melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti bangsa Israel. Mereka waktu menyembah berhala, adik-adik tahu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan marah. Tuhan menghukum bangsa itu. Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya
menjajah mereka, bahkan mengambil barang-barang mereka. Waduh, ada yang sedih adik-adik, ada yang menangis, ada yang berteriak, minta tolong. Dan akhirnya ingat kepada Tuhan, lalu katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya melupakan Engkau, sekarang bangsa kami dijajah. Kami tidak bisa bermain, kami tidak bisa berjalan-jalan, kami setiap hari disuruh kerja, dipaksa Tuhan. Adik-adik, menurut adik-adik, apakah ketika kita berteriak, berdoa, minta ampun, Tuhan mengampuni dan Tuhan mendengar doa kita? Pasti Tuhan mendengar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi baik orang tua kita, oma, opa, opung, papa, mama, om, dan kita semuanya. Tuhan mengasihi. Buktinya apa Kalita? Buktinya Yesus terlebih dahulu mengasihi kita dengan Yesus mati di kayu salib, Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Kak, kalau gitu aku sadar kalau aku menggunakan sesuatu benda dan lupa kepada Tuhan, lupa berdoa, lupa baca Alkitab, dan juga lupa beribadah atau ibadah hari Minggu pelayanan anak, saya mau minta ampun. Apakah Tuhan mendengar? Tuhan mendengar. Apakah Tuhan mengasihi adik-adik? Tuhan mengasihi adik-adik. Kita akan dengar lagu tema tentang taat nanti ya. Tapi satu hal, Kalita mau bilang, kalau adik-adik lihat gambar seperti ini, kan sekarang kita kan lagi disuruh social distance ya. Nah, tapi di sini Kalita membawa satu alat peraga. Adik-adik coba lihat baik-baik. Saat bangsa Israel tadi dikatakan mereka berperang, mereka harus menggunakan ini. Apa ini? Tameng, penahan, supaya tidak kena senjata musuh. Nah, sengaja Kalita buat seperti ini supaya adik-adik lihat. Itu loh, ternyata kalau kita tahu kita umat Tuhan, kita tahu kita harus menyembah Tuhan, maka ketika kita mau pergi melangkah, kita mau berperang sekalipun, kita harus ingat bahwa ada Allah yang melindungi, yang mendengar, dan yang memberkati kita. Dari pagi, siang, sampai malam, Tuhan menolong, Tuhan perisai kita. Ingat, dosa kita sudah diampuni. Adik-adik ingat, kalau kita mau makan kita harus berdoa, karena apa? Ingat kasih Tuhan. Dan jangan lupa, Kalita himbau terus, mari papa, mama, kakak, adik, oma, dan opa. Jangan adik-adik hanya bermain gadget, tapi tidak memiliki waktu doa, tidak memiliki waktu untuk membaca Alkitab bersama keluarga, tidak memiliki waktu untuk bersekutu bersama. Walaupun hari-hari ini kita di rumah saja, mari banyak-banyaklah kita membaca, berdoa bersama. Maka percayalah, Tuhan perisai kita akan menolong kita. Amin. Kita akan bernyanyi Aku Mau Taat, dan sesudah itu kita masuk dalam aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu kita ini adalah ayat hafalan dari Mazmur pasal 25. Sekali lagi, Mazmur pasal 25 ayat ke-14. Bunyinya, adik-adik buka dulu. Kalita kasih waktu untuk membaca. Kalau yang belum bisa baca, dibantu mama dan papa. Ya, jika adik-adik sudah mulai menghafal Mazmur 25 ayat 14, maka aktivitas selanjutnya adalah adik-adik harus menyusun ayat hafalan tersebut. Dan di depan Kalita ini ada adik-adik yang berdiri dengan alat peraga yang sudah dituliskan kata-kata dan diacak. Tugas adik-adik adalah menyusun dengan rapi menjadi ayat hafalan yang benar. Silakan
adik-adik sekalian? Ya, mungkin bisa dilihat di depan ayat hafalannya ini. Kalita bantu. Di sini aja sayang. Ya. Kita lihat di situ ada tertulis taat Tuhan, mata, orang tertuju kepada yang. Maka mari kita susun kalimat-kalimat ini menjadi ayat hafalan Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Ya, terima kasih adik-adik untuk sudah membantu Kalita. Ya. Nah, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita menyelesaikan cerita firman Tuhan ini, saya kasih waktu, mari adik-adik tundukkan kepala, adik-adik berdoa, adik-adik minta ampun kepada Tuhan. Kita tobat. Kalau kita malas baca Alkitab, kita tobat. Kalau kita sering lebih senang main game dibanding membaca Alkitab. Kita sering melawan mama, disuruh bekerja tetapi lebih senang main game. Bahkan berantem dengan adik kakak kita. Mari kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, saat ini kita sama-sama akan mendengarkan lagu Ku Mau Taat Pada Yesus, dan kemudian disusul dengan lagu TAAT Taat. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Saya mau turut Tuhan Yesus, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus, taat. Adik-adik, kita sama-sama akan mendengarkan pujian dari Pelkat PA dengan judul Bapa di Surga Mengasihiku. Namun sebelumnya, Kari mau ingatkan bahwa sambil persembahan dijalankan di rumah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya di dalam amplop, apapun bentuk amplopnya. Nanti amplop itu dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja. Ya, sekali lagi amplopnya dalam bentuk apapun, nanti titip ke mama papa untuk dibawa ke gereja. Kita akan sama-sama dengar pujian dari Pelkat PA. Bapa di surga mengasihiku,
Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, tidak ada yang korek kanan kiri, kita mau tertuju kepada Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa yang selalu baru di tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk mama papa yang selalu setia menjaga dan merawat kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan kalau kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami terus di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mau mengucap syukur juga Tuhan Yesus buat teman-teman kami dimanapun mereka ada. Walaupun kami berjauhan, tidak pernah bertemu, namun kami yakin dan percaya Tuhan mempertemukan kami di setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah boleh naik kelas, bahkan boleh mendapatkan nilai yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakak layan kami yang selalu mendoakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua hal yang baik yang boleh kami terima. Bapa di dalam surga, kami juga sudah memberikan persembahan yang kami tahu itu semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami agar boleh berguna di tengah pelayanan kami, terlebih di gereja kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan dengar sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya adik-adik, sudah saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita hari Minggu Pelayanan Anak pada tanggal 5 Juli 2020 ini. Dan ada pengumuman ya buat adik-adik. Pengumumannya adalah tetap jaga kesehatan, kedua tetap menggunakan masker di saat harus keluar, dan yang ketiga tetap adik-adik melakukan tugas adik-adik di rumah, yaitu belajar, dengar-dengaran kepada orang tua, dan yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar pada hari ini. Mari sekarang kita mengarahkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Usai sudah ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Jemaat Irene pada hari ini, namun belum usai berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau pulang. Berkati kami supaya kami melangkah dengan berkat dan kasih sayang serta penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.